Hidup Jokowi! Guys, yang udah nengok video Rakernas Gerindra ini sangat amazing ya guys. Di sini Pak Jokowi itu di treatment sama Pak Prabowo itu secara ugal-ugalan guys. Dia itu sangat dihormatin gitu loh guys. Enggak seperti di partainya dulu guys. Kalau di partainya dulu tuh dia itu kayak dihina-hina gitu kan guys. Kalau di sini tuh sangat dihargai guys. Terima kasih ya Pak Prabowo. Terharu banget loh. Aku terharu banget guys lihat videonya itu guys. Aku bahagia gitu. Pak Jokowi diperlakukan seperti itu ya guys ya. Pak Prabowo itu orangnya tahu berterima kasih ya guys ya. Dia itu tahu balas budi ya guys ya. Enggak seperti Mega ya. Pokoknya aku bahagia. Hidup Jokowi. Bapak nggak takut dikatain sebagai ternaknya Mulyono? Yang ngaku-ngaku mendukung Pak Prabowo tapi tidak peduli atau tidak suka dengan Pak Jokowi atau Mas Gibran. Bagaimana setelah kalian melihat statement dari Pak Prabowo tadi? Panas nggak? Panas nggak? Panas nggak? Gila. Luar biasa nih Pak Prabowo ini. Ini pesan yang sangat, ini bukan kode keras lagi nih. Ini kodenya sudah apa ya, menghantam kodenya nih. Kodenya sudah sangat kasar ini Pak Prabowo, luar biasa ini. Dengan satu mengatakan Pak Jokowi di kongres yang sangat luar biasa. Di sini hadir semua ketua-ketua partai dan beberapa tokoh-tokoh hadir di sini. Pak Prabowo dengan lantang bilang hidup Jokowi dan terima kasih Pak Jokowi. Bahkan ada gimmick Pak Prabowo segala. Nanti saya dibilang dikendalikan dari cewek-cewek dasmu. Lucu Pak Prabowo, lucu dan konyol ya. Tapi hal yang kayak gini nih malah semakin panas nih. Orang-orang yang selama ini ingin mengadu domba dan masih ada bahasa-bahasa semoga Pak Prabowo jadi presiden beneran tanpa dikendalikan oleh Jokowi, ini mereka akan semakin panas, mereka akan semakin sakit kepalanya nih. Saya yakin mereka semakin sakit kepalanya. Dan para pengamat-pengamat yang selama ini pengamat-pengamat yang selama ini selalu bilang mudah-mudahan Pak Prabowo gini-gini dan adili Jokowi dan sebagainya, ini mereka semakin lemes, kepala mereka lemes, ya kan? Masih ada aja pola adili Jokowi lah, ya kan? Adalah ini Mulyono dan sebagainya, ini udah nggak mempan. Ini di grup besar dan disiarkan di seluruh Indonesia loh nih. Ya, bagaimana Pak Prabowo sangat menghormati perkawanan dan pertemanan, dan bagaimana Pak Prabowo bilang saya jamin Pak Jokowi itu hanya ngomongin tentang rakyat Indonesia, tentang bangsa Indonesia. Tidak ada kepentingan dan ambisi macam-macam Pak Jokowi. Dan karena saya sudah 5 tahun bersama Pak Jokowi dan saya sudah melihat, ya. Jadi kasihan ya mereka yang teman-teman yang masih teriak-teriak adili Jokowi dan masih bilang Pak Prabowo hebat. Nah, tapi jangan sampai dikendalikan Jokowi. Benar kata Pak Jokowi kan di pidatonya kan, dikit-dikit salah Jokowi, ya kan. Mereka nggak berani mengkritik Prabowo, mereka nggak berani mengkritik Pak Prabowo karena takut kali ya. Ngoroki Gerung aja ngomongin bajingan tolol aja langsung klarifikasi. Sebenarnya yang saya bilang itu bukan Pak Prabowo. Itu saya udah dikonfirmasi sama yang mewawancari saya itu, yaitu yang bajingan tolol Jokowi. Nah, Prabowo dia akan jadi bajingan tolol jika ada IKN Jilid 2, jika ada SMK, jika ada apa lagi lah bahasanya. Ini cuman ngelesnya Rocky Gerung aja. Saya yakin Rocky Gerung gemeteran juga nih kalau ditelepon Prabowo. Rok, ngomong apa sih lu? Sini lu. Lu jangan ngomong sembarangan lu.
Masalahnya Rocky Gerung ini kan dekat sama orang Cendana. Mereka dekat sama Tommy, dekat sama keluarga Pak Soeharto, ya kan, sering dulu lihat aja foto-fotonya, sering ketemu, sering macam-macam. Sama Pak Prabowo dia juga dekat, orang dulu dukung Prabowo ya. Aduh. Jadi Rocky Gerung nih kayaknya mikir nih, ini saya mau ngomong apa lagi nih ya. Nah, jadi mau ngomong, jadi dari ini akan jadi berita besar ini, dan nanti kita akan dengar nih mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai seminggu yang dibahas di media-media, yang dibahas di podcast pasti tentang ini, ya kan? Ngeri, Pak Prabowo ini ngeri banget, dan saya ngeliatnya lucu banget ya, gila Pak Prabowo ini. Jadi pidatonya nggak membosankan ya, pidato politiknya itu malah lucu, santai, menggembirakan, dan bikin orang ketawa gitu, menarik sih, menarik menurut saya. Cara-cara pidatonya nggak kaku gitu kan, santai ya. Pak Prabowo mungkin sudah mulai terbiasa dengan momen-momen seperti ini. Ya, dan menurut saya ini sudah bukan kode keras lagi, kode kasar gitu ya. Kalau masih aja ada yang ngomongin tentang apa dikendalikan Pak Jokowi, ini orang udah nggak otaknya sedeng gitu ya, udah nggak kepikiran itu, udah nggak bisa membaca fakta gitu loh. Masih aja diulik-ulik, masih aja nggak mungkin, udah nggak mungkin terjadi. Udah menyerah saja, udah lebih baik move on dan lanjutkan yang lain. Kalau mau kritik pemerintah, ya udah selesaikan. Udah nggak usah lagi dikait-kaitkan dengan Jokowi, dikait-kaitkan dengan Mulyono dan sebagainya. Gitu sih menurut saya, guys. Selamat malam saudara-saudara dimanapun berada. Jadi apa yang barusan kita tonton, di mana Pak Presiden Prabowo Subianto demikian menggelegar ya, nada suaranya menyampaikan hidup Jokowi. Kalau saya melihatnya ini tidak lebih daripada sekedar memperingati hari ulang tahun Partai Gerindra, tetapi yang saya lihat di sini justru dominasinya adalah satu semangat emosional ya, yang meluap-luap ya, yaitu dalam rangka declare ya. Dia benar-benar kembali mendeklarasikan dan menunjukkan kepada dunia bahwa Pak Prabowo adalah seorang pribadi yang memiliki karakter yang teguh, berjiwa kesatria, patriot, negarawan, bahkan siap rela mati demi bangsa dan negara dan rakyatnya. Jadi saya mau sampaikan dari penglihatan saya ini bahwa memang Prabowo ini adalah sosok pribadi yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Jadi terkonfirmasi kepada kita seluruhnya, kepada 270 juta rakyat Indonesia, dan bahkan kepada seluruh tokoh-tokoh politik, bahkan itu lawan-lawan politik sekalipun, baik dari dalam dan luar negeri ya. Saat ini kita semua tahu bahwa Prabowo Subianto ya, perlu kita renungkan kembali, dia bukanlah sosok ya pribadi seperti yang kita nilai, yang mungkin selama ini kita prediksi dia sama saja dengan yang lain-lain yang lain. Ternyata tidak ya, dia memang unik ya. Sejak awal Prabowo ini ya sudah menunjukkan keunikannya sebenarnya. Jika kita sebagai warga negara ya, apalagi orang-orang politik gitu ya, mampu melahirkan cara pandang angle ya yang tepat, sebenarnya bisa ya, sangat kentara di mana keunikan seorang Prabowo. Benar, sejak dia mencalonkan diri jadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2014, walaupun dia kalah dan kemudian lagi kalah, tapi sebenarnya Prabowo sudah menunjukkan siapa dirinya. Tapi kan banyak orang yang mungkin meragukan, bahkan saat itu tidak sedikit banyak orang baik dari luar dan dalam mengatakan jenderal pecatan lah, jenderal yang macam-macam, yang dianggap melakukan pelanggaran HAM lah, dan lain sebagainya. Pokoknya menyerang segala sisi potensi kelemahan-kelemahannya. Ya itu sah-sah saja orang berpendapat demikian ya. Tapi sebenarnya kalau saya pribadi, sejak awal beliau mendirikan Partai Gerindra, lalu kemudian dipercaya maju sebagai calon presiden tahun 2014 gitu ya. Bahkan sampai saat ini saya tidak melihat Prabowo sesuatu yang berubah. Yang paling hebat dari dirinya adalah bahwa dia selalu bisa memegang satu komitmen, kata-katanya pernah diucapkan, tak pernah berubah gitu. Itu yang nilai plus ya bagi saya. Artinya apa? Bukan mesti
artinya dia itu sebenarnya sosok yang udah sempurna gitu, bukan sebenarnya. Dan dia pun merasa bahwa dia juga masih jauh dari sempurna. Tetapi kelebihan dia adalah dia orang yang tidak mau kemudian maju hanya dengan tujuan-tujuan politik itu sendiri gitu loh. Dia punya nilai plus lah, bahwa dia itu jiwa patriot, kita nggak ragukan lagi, ya kan? Karena dia juga lahir dari darah militer, ya, sosok pemberani yang berani maju di depan di medan perang, tidak takut mati. Itu memang sudah ditunjukkannya sejak dulu gitu ya. Dan sekarang dalam perjalanan politik, karir politik pun ternyata Pak Prabowo juga sama ya, darah militernya itu diaktualisasikan di dalam konsep berpikirnya sebagai seorang tokoh bangsa, anak bangsa yang melihat kondisi Indonesia hari ini seperti apa. Bahkan seperti dia waktu kampanye, dia selalu mengangkat tema-tema sumber daya alam, kekayaan negara dan bangsa yang dimiliki oleh negara ini. Sangat-sangat luar biasa sebenarnya keberadaannya, tetapi tidak mampu mengangkat harkat martabat rakyat Indonesia ini untuk menjadi rakyat yang sejahtera, makmur, ya, adil, sosial dan makmur sebagaimana dituangkan oleh Undang-Undang Dasar, khususnya pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 kita. Nah, Prabowo dari awal sampai akhir dari setiap tema-tema yang diangkat dalam kampanye adalah selalu mengangkat soal tema itu. Karena bagaimanapun sebuah negara yang dikelola oleh pemerintah tentu harus mengacu daripada apa yang dimiliki, modal apa yang dimiliki sebuah negara, potensi apa yang dimiliki sebuah bangsa, untuk kemudian dari situ, maka pemerintah bisa mencanangkan segala program-program yang terbaik untuk rakyatnya. Nah, Prabowo dihitungnya dulu, dikalkulasinya dulu, ya, kekayaan yang ada di darat, di laut, di udara, semua yang terkandung di Indonesia ini. Ya, dia lihat semua, dia hitung semua, dan dia tahu. Dan ternyata memang sebagaimana data dan semua materi kampanye yang selalu dia sampaikan, bahwa ya, kekayaan negara kita ini boleh dikatakan luar biasa banyaknya, mengalir bocor keluar, ya, mengalir secara gelap, ya, tidak secara resmi, sehingga feedback kepada negara dan bangsa, khususnya untuk masyarakat, itu tidak terasa apa-apa. Jadi pemerintah pengelola negara hanya tekor, seakan-akan negara ini menjadi suatu negara miskin seperti Ethiopia atau negara-negara lain yang miskin, tidak punya kekayaan apa-apa, yang hanya pas-pasan. Begitulah keadaan kondisi bangsa kita sampai hari ini. Nah, sekarang Prabowo baru menjabat Presiden Republik Indonesia kurang lebih 100 hari. Baru hitung hari, 100 hari. Nah, oleh karenanya memang tataran-tataran yang dia sampaikan hari ini barulah pada tataran program-program, rancangan-rancangan, mempermanenkan rancangan, menguatkan strategi, menguatkan solidaritas di antara pembantu-pembantu. Karena sekali lagi kita harus ingat, sehebat dan sekuat, sepintar apapun pemimpin bangsa ini menghadapi negara kita yang kondisi seperti saat ini, dengan segala masalah yang konflik, ya, sangat konflik dari segala sudut kita punya masalah hari ini. Karena Prabowo ini di Presiden ke-8 sudah mewarisi banyak problem-problem dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi pemimpin bangsa sampai ke era beliau hari ini. Jadi ini sesuatu beban yang tentu saja tidak mudah. Tapi dengan kemampuan dan konsep yang dimiliki Pak Prabowo hari ini, idealis yang dia miliki hari ini, saya berharap bahwa Prabowo akan mampu mempengaruhi seluruh pembantunya untuk berpikir mendekati seperti apa yang ada dalam pemikiran Pak Prabowo hari ini dalam membawa bangsa Indonesia ini seperti yang dia canangkan menjadi Indonesia emas tahun 2045. Nah, oleh karena itu maka saya melihat apa yang disampaikan Prabowo di dalam momentum perayaan usia 17 tahun Partai Gerindra yang dia bangun dan dirikan ini sangat luar biasa, mendeklarasikan dirinya kepada seluruh bangsa Indonesia ini bahwa dia bukanlah tipikal manusia atau pribadi yang suka nyinyir atau yang baper dan lain sebagainya, apalagi terhadap Bapak Presiden Jokowi, ya, Presiden ke-7 kita, yang konon sebagaimana disebutkan oleh Pak Prabowo
bahwa bisa disebut Jokowi adalah mentor politik bagi dirinya selama dirinya menjadi Menteri Pertahanan Negara Republik Indonesia di era Pak Presiden Joko Widodo. Artinya apa? Tidak mungkin seorang Prabowo salah menilai, salah melihat selama 5 tahun penuh bersama dengan Pak Presiden. Dari luar dalam semua cara pikir, konsep, tentunya Pak Prabowo sudah mampu menangkap, menganalisa siapa sosok Jokowi. Jadi tidak mudah menggoyahkan Prabowo, apalagi membentur-benturkan Prabowo dengan Jokowi. Saya melihatnya itu upaya yang akan gagal sama sekali. Saya mungkin tidak terlalu misterius pemikiran saya, tapi biasanya kalau di dunia politik sejak dulu prediksi saya tidak jauh meleset lah. Tapi kali ini saya juga akan katakan, semua opini yang dibangun, semua propaganda yang dibangun untuk membenturkan Presiden Prabowo dengan Jokowi tidak akan berhasil. Ingat kata-kata saya, tidak akan berhasil. Karena Prabowo sendiri adalah sosok kesatria. Jangankan mengkhianati lawan, bahkan dia kalau merasa masyarakat tidak becus, dia akan mundur sendiri. Jadi itu moralitas, etika yang sangat tinggi ya. Dia akan mundur sekalipun dia diajukan jadi presiden.